Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Baswara dari kelas TI 4209 dengan NIM 120 117 4089. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebagian besar tugas besar saya di mata kuliah PPM. Baik, yang pertama menentukan CTQ dan CTP yang akan dikendalikan. Jadi untuk produk atau jasa yang saya pilih adalah yaitu MyRepublik. Pada zaman ini, banyak masyarakat yang sudah memiliki provider untuk WiFi di rumah, karena pada zaman ini, semua serba online, apalagi pada masa pandemi, semua ini kegiatan kantor hingga sekolah menjadi online. Oleh karena itu, hampir seluruh masyarakat sangat kebergantungan dengan WiFi. Jadi, MyRepublik adalah perusahaan penyedia layanan internet provider multinasional yang sudah memiliki layanan di beberapa negara termasuk Singapura, New Zealand, dan saat ini ada di Indonesia. Keunggulan dari MyRepublik menawarkan paket internet dan TV kabel dengan biaya paling kompetitif dibanding pesaing-pesaing yang ada di dalam negeri ini, dengan mendapatkan kecepatan yang lebih tinggi, koneksi yang lebih stabil, dan kuota tanpa batas dengan harga yang lebih murah. Berikut ini adalah logo MyRepublik. Baik, lanjut ke Voice of Customer. Berikut ini adalah beberapa identitas responden. Sebagai contoh, ini yang pertama namanya Arik Atala, umurnya 15 dan pekerjaannya siswa. Baik, lanjut ke penyusunan Voice of Customer. Diperoleh dari hasil survei responden. Hasil survei ini berupa kebutuhan atau keinginan oleh responden terhadap suatu produk atau jasa. Setiap responden akan memiliki keinginan yang berbeda untuk suatu produk atau jasa, sehingga jumlah kebutuhan dan keinginan responden untuk suatu produk dan jasa akan berbeda. Berikut ini adalah Voice of Customer yang didapati. Dan ini adalah CTQ3 dan CTP. Untuk Voice of Customer, ada kualitas service pelayanan, event drivernya ada respon pelayanan dan respon pemesanan, dan critical to quality-nya ada kecepatan menghubungi teknisi, kecepatan teknisi sampai di rumah, kecepatan memperbaiki masalah customer, dan kecepatan pemesanan. Lalu di critical to prosesnya ada masalah customer teratasi dan pembuatan pemesanan cepat. Lanjut. Untuk menentukan CTQ atau CTP yang akan dikendalikan berdasarkan Voice of Customer yang dapat dikendalikan dari produk kami adalah CTQ to critical to quality pada produk tersebut, karena banyak dari pengguna yang ingin melakukan improvement pada bagian pelayanan. Hal yang dapat dikendalikan adalah bagian critical to quality. Analisis yang didapatkan setelah dibuat critical to quality dan critical to process tree, maka didapatkan keinginan utama konsumen terhadap pelayanan dengan CTQ yang terpilih sebagai berikut. CTQ terpilih yang pertama adalah teknisi provider, dan CTQ terpilih kedua adalah server induk negosiasi antara provider. Lanjut, untuk posisi pemeriksaan dalam proses, berikut ini adalah posisi pemeriksaan dalam proses kecepatan pelayanan ke konsumen. Lanjut, itu kisi satunya proses pengerjaan permintaan pelanggan. Kisi duanya kecepatan permintaan pelanggan terpenuhi. Baik, ini adalah mekanisme pemeriksaan atau kita untuk mengambil data. Deskripsi mekanismenya sebagai contoh, dimensi yang dikendalikan. Lalu untuk mekanismenya adalah waktu. Karena dimensi yang akan dikendalikan adalah waktu, kecepatan pelayanan. Untuk deskripsi mekanisme satuan menggunakan mekanisme menit. Untuk mengetahui seberapa menit pelayanan akan direspon oleh MyRepublik. Lalu lanjut saja. Baik,
Ini adalah pemeriksaan CTK atau CTP dengan jenis data menghitung jumlah defect. Deskripsi mekanisme ukuran sampel per pemeriksaan. Mekanismenya tetap karena untuk memudahkan perhitungan dan menentukan variabel yang sama. Lalu jumlah titik sampel per pemeriksaan. Mekanismenya 50 per pemeriksaan sampel karena untuk memudahkan perhitungan karena mengikuti contoh sampel yang telah diterangkan oleh dosen. Lanjut saja. Baik. Aktivitas pemeriksaan untuk CTK terpilih. 1. Untuk aktivitas, yang pertama, sebagai contoh, membuat jadwal pengambilan sampel pemeriksaan tim petugas yang melakukan pemeriksaan dan penyiapan alat bantu pengambilan sampel. Outputnya adalah jadwal pengambilan sampel, lalu tim pemeriksa, lalu alat bantu. Yang kedua, memilih objek untuk mengambil sampel, outputnya objek sampel yang akan diperiksa, dan seterusnya. Lalu untuk aktivitas pemeriksaan untuk CTK terpilih 2, lalu lanjut untuk pengambilan data pemeriksaan. Berikut ini adalah form pemeriksaan. Bagi contoh, untuk periode pemeriksaan 1 dan pengambilan sampel P1, customer service 1 mendapatkan 11, dan customer service 2 mendapatkan 19, customer service 3 mendapatkan 15, customer service 4 mendapatkan 17, dan customer service 5 mendapatkan 20, dan seterusnya. Dan berikutnya ini adalah form pemeriksaan. Sebagai contoh, periode pemeriksa yang 1, objek yang diperiksa adalah kecepatan pelayanan ke konsumen. Berapa banyak? Yaitu 50, dan jumlah defeknya adalah 17, dan seterusnya. Baik. Sekarang masuk ke bagian pembuatan peta kendali mutu. Baik, berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa sampel yang diambil yaitu sebanyak 30, di mana pada sampel kelima menggunakan rata-rata NIM, sampel ke-10 ditambahi NIM awal, sampel ke-15 ditambah dengan NIM akhir, sampel ke-20 hasil range between plus digit NIM terbesar, dikurang digit NIM terkecil, dan sampel ke-25 menggunakan rata-rata NIM. Dan ini adalah hasil yang saya dapati. Baik, ini gambar peta kendali atribut X bar tidak terkendali. Ini adalah perhitungan peta kendali atribut permintaan pelanggan terpenuhi. Nah, ini berikut adalah peta kendali atribut X bar terkendali. Nah, ini adalah peta kendali atribut R terkendali. Dapat dilihat setelah dilakukan iterasi sampel yang telah diolah tersebut menjadi terkendali, tidak melebihi batas QCL dan LCL. Maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan data sampel pada kecepatan perjalanan sudah terkendali dengan dilakukan iterasi pada periode pengambilan sampel ke-15 dan 20. Berikut ini adalah pengambilan data sampel pada kecepatan perjalanan. Sebagai contoh, untuk periode pemeriksaan pertama, jumlah sampel 50 dan number of defectiveness 17. Dan mendapatkan NP bar sebesar 0,3043, CL-nya 15,21333, UCL 24,97345, LCL 5,45322, dan seterusnya.
dan mencapai jumlah sampel sebanyak 1.500 dan number of defectiveness-nya sebanyak 441. Berdasarkan pada tabel 4.2.1, bisa dilihat bahwa periode sampel yang diambil yaitu sebanyak 30, dengan pengambilan jumlah sampel konstan sebanyak 50 dan number of defectiveness dilakukan secara range between random melalui Microsoft Excel. Pada sampel kelima menggunakan rata-rata NIM, sampel ke-10 dikurangi NIM awal, sampel ke-15 ditambah dengan NIM akhir, sampel ke-20 dikurangi dengan NIM awal dan NIM akhir, dan sampel ke-25 menggunakan rata-rata NIM untuk data yang dicari, yaitu berupa nilai max, min, dan X bar dari setiap periode pengambilan sampel, sehingga mendapatkan hasil dari R, atau yaitu rata-rata X bar, CL, UCL, dan LCL. Total dari jumlah keseluruhan sampel adalah 1.500, dan jumlah keseluruhan number of defectiveness adalah 441. Berikut ini adalah peta kendali atribut defectiveness tidak terkendali. Dapat dilihat, ada sampel yang melebihi batas UCL pada periode pengambilan sampel ke-15 di mana pemeriksaan sampel tersebut tidak terkendali dengan standarisasi yang berlaku. Oleh karena itu, jika ada sampel yang tidak terkendali, maka harus dilakukan iterasi untuk menstabilkan grafik garis peta kendali atribut pada kecepatan perjalanan seperti pada tabel 4.2.2 dan gambar 4.2.2. Nah, berikut ini adalah perhitungan peta kendali atribut kecepatan pelayanan ke konsumen. Dan sebagai contoh, kita ambil yang periode pemeriksaan pertama, jumlah sampel mencapai 50, number of defectiveness-nya ada 17, dan mendapatkan NP bar sebesar 0,2849 dan CL-nya 14,24667, UCL 23,82, 82194 dan LCL 4,671394. Dan mencapai total jumlah sampel sebanyak 1.450 dan number of defectiveness-nya 428. Nah, ini adalah gambar peta kendali atribut defectiveness terkendali. Dapat dilihat setelah dilakukan iterasi sampel yang telah diolah tersebut menjadi terkendali, tidak melebihi batas UCL dan LCL, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan data sampel pada kecepatan perjalanan sudah terkendali dengan dilakukan iterasi pada periode pengambilan sampel ke-15. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.